Selalu kita sampaikan bahwa tidaklah boleh kita merasa diri kita itu benar dari orang lain, merasa diri kita suci, merasa diri kita lebih baik dari orang lain dan lain-lainnya. Karena orang yang sombong itu dosanya lebih tinggi dari orang yang berzina. Berzina itu dosanya besar juga. Tapi orang yang dirinya itu mengaku lebih atau dia menyombongkan dirinya, maka orang yang sombong itu dosanya jauh lebih tinggi dari orang yang berzina. Apa sebabnya? Karena orang yang berzina itu yang diturutinya adalah sifat hewan. Begitulah dia. Tapi orang yang sombong, dia merampas sifat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian tafsir kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Allah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Malam ini merupakan malam keempat pertemuan kita dari membicarakan tentang surah Al-Kahfi. Jadi malam ini malam keempat, tuan-tuan sekalian, pertemuan yang keempat dari membicarakan surah Al-Kahfi ini. Sebelum Quran ini turun di Mekah terutama dibicarakan, dan ramai orang yang mengada-ngada, masing-masing ingin tahu, menunjukkan ketahuan padahal dia tidak tahu. Ada yang mengatakan tentang jumlah berapa Ashabul Kahfi itu. Karena ayat ini dia berbunyi sayaqulun, maka mereka akan berkata. Artinya potensi untuk berkata seperti itu hari ini, esok, kemudian akan tetap ada. Bahwa orang akan mengada-ngada seakan-akan dia tahu, padahal Al-Quran sudah diturunkan. Kalau waktu itu Quran belum turunkan, mungkin adalah ringan sedikit dia. Tapi walaupun Quran sudah diturunkan, akan ada juga orang akan mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu berapa yang sebenarnya. Jadi pertemuan yang keempat ini disebutkan, maka berfirman Allah, sayaqulun,
mereka berkata atau mereka akan berkata salasah, 3. Jadi berita ini tuan-tuan dari mulut ke mulut sudah ada di Mekah itu, dan cerita itu sebagaimana kita sudah sampaikan dari informasinya, berita itu dari orang-orang Yahudi yang mereka dari kitab mereka diceritakan, sehingga berita ini beredar dari mulut ke mulut. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi mereka menjawab juga tentang jumlah Ashabul Kahfi itu. Dan itu kita sudah sampaikan. Maka di antara mereka itu saya kulun, mereka akan berkata atau mereka berkata salasah, 3 orang. Rupanya kata mereka yang tidur di kahfi atau di gua itu salasah, 3 orang. Dari mana tahu? Sok tahu? Tak tahu deh, dia tidak tahu. Tapi dia ingin dipandang tahu. Semua dia tahu. Hal-hal yang dia tidak tahu, dia tahu-tahukan dirinya itu. Wa yaqulun salasah, maka mereka berkata 3. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya adalah anjing mereka. Anjing ikut juga boleh. Hebat anjing aja. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat mereka itu adalah anjing mereka. Jadi 3 orang tambah 1 anjing, 4. Entah di mana dapat, entah Allah alam. Wa yaqulun khamsatun, yang lain berkata khamsah, bukan 3 orang. Berapa? Khamsahnya 5. Ashabul Kahfi yang tidur di gua itu khamsah, 5. Sadisuhum, dan yang keenamnya itu adalah kalbuhum, anjing mereka. Rajman bil ghaib, sangkaan-sangkaan terhadap perkara-perkara gaib. Dan kita ini orang-orang tarekat ini tuan-tuan, yang dikatakan selalu berinteraksi dengan hal-hal gaib itu. Yang hal gaib itu pula bukan alam kita. Oleh sebab itu di antara adab orang tarekat itu tidak dibenarkan dia menceritakan pengalamannya kepada jirannya yang di sebelahnya itu. Tak boleh. Apalagi berita-berita, pendengaran, penglihatan dan rasa yang dia rasa, ia ceritakan kepada masyarakat, itu pasti akan membawa atau menimbulkan fitnah, dan itu tak elok. Itu antara masuk rajman bil ghaib, sangkaan-sangkaan yang gaib. Oleh karena itu kita tidak boleh banyak bercerita tentang hal-hal gaib ini. Bahaya. Karena kalau kita sudah melihat, kita mendengar, kita merasai, macam mana kita bisa memastikannya? Untuk mendapatkan itu dalam masa tempoh yang cukup lama, tuan-tuan sekalian, maka seorang salik itu dia perlu dibimbing oleh seorang guru mursyid, supaya dia tidak tersalah jalan dia, supaya dia tidak menimbulkan rasa pada dirinya dia sudah sampai kepada martabat yang mulia. Dia tidak begitu. Selalu kita sampaikan bahwa tidaklah boleh kita merasa diri kita itu benar dari orang lain, merasa diri kita suci, merasa diri kita lebih baik dari orang lain dan lain-lainnya. Karena orang yang sombong itu dosanya lebih tinggi dari orang yang berzina. Berzina itu dosanya besar juga. Tapi orang yang dirinya itu mengaku
lebih atau dia menyombongkan dirinya, maka orang yang sombong itu dosanya jauh lebih tinggi dari orang yang berzina. Apa sebabnya? Karena orang yang berzina itu yang diturutinya adalah sifat haiwan, begitulah dia. Tapi orang yang sombong, dia merampas sifat Tuhan. Dan sombong itu dia banyak muncul, itu banyak sebab-sebabnya. Itu hati-hati. Jadi kata Allah, rajiman bil ghaib, sangkaan-sangkaan terhadap perkara-perkara gaib. Jadi kita tidak bolehlah kita banyak bercita tentang hal-hal gaib, karena kita tidak pasti tentang kebenarannya itu. Laporkan saja kepada guru tuan-tuan sekalian. Jangan dicitokan sama bini, jangan dicitokan sama jiran tetangga. Terkadang kita terlalu royal, kita ceritakan pengalaman-pengalaman rohani yang belum tentu kebenarannya. Boleh jadi kita ingin mencari pengaruh dengan cerita-cerita yang kita ceritakan itu. Ceritakan saja padaku apa makna penglihatan itu, apa makna pendengaran itu, dan apa makna rasa yang dirasakan itu. Wa yaqulun, dan mereka berkata sab'atun. Belum habis lagi mana? Belum habis. Wa yaqulun, dan mereka berkata sab'atun. Bukan 3, bukan salasatun, bukan khamsatun, tapi katanya wa yaqulun sab'atun. Tidak. Jumlahnya orang yang ashabul kahfi, penghuni pemuda yang tidur di kahfi itu, di gua itu 7 orang. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Kata Ibnu Abbas, inilah yang terkuat, inilah dia jumlahnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qur Rabbi a'lam bi'iddatihim, katakanlah bahwa Tuhanku lebih mengetahui bi'iddatihim, tentang bilangan mereka yang sebenarnya itu berapa. Allah lah yang maha tahu. Tapi kata Ibnu Abbas, yang ketiga, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Tapi kata Allah, katakan Tuhanku lebih mengetahui berapa jumlah bilangan mereka yang sebenarnya. Ma ya'lamuhum, dan mereka tidak akan tahu tentang itu illa qalil, hanya segelintir orang saja. Siapa dia? Orang yang pernah masuk ke dalam gua itu, tuan-tuan sekalian. Siapa? Raja. Ketika salah seorang keluar membawa duit yang lama itu, logam lama itu, dibawa untuk membeli makanan, karena mereka sudah merasa lapar. Ditanya sudah berapa hari kita tidur nih? Setengah hari. Sebagian mengatakan 1 hari, sebagian tidak tahu. Bawa ini, berilah makanan. Dengan duit itulah mereka diketahui. Mudah bagi Allah untuk mengetahui mereka itu dengan duit itu saja, tuan-tuan sekalian. Maka untuk memastikan kebenaran itu, dibawalah ke tempat mereka. Memang ada sebahagian yang mengatakan raja masuk ke dalam gua itu untuk memastikan betul atau tidak ceritanya. Masuklah raja dan berapa orang petingginya, dikatakan bersalaman-salaman dengan ashabul kahfi. Setelah itu matilah mereka. Mudah ceritanya, mudah ceritanya. Mati mereka akhirnya. Itulah makna illa qalil. Yang tahu jumlah itu adalah raja dan sebahagian orang ikut dengan raja masuk ke dalam gua itu. Mereka yang tahu. Dan cerita ini sudah beribu tahun lamanya. Dan Quran belum tahu, orang mana yang menceritakan yang dia tidak tahu. Maka dalam kita bermasyarakat ini, tuan-tuan sekalian, kalau ada berita yang sampai kepada Tuhan itu, dengarkan sajalah.
Jangan ditelan mentah-mentah dia. Terkadang dalam sebuah masyarakat itu paling pandai mereka menambah cakap dan mengurangi cakap. Bahkan orang yang tidak pernah bercakap, mereka katakan dia sudah bercakap. Bahaya. Sikit salahnya ditambahin segerobak. Fala tumari fihim. Jangan engkau bertengkar tentang itu. Ya, hal-hal seperti itu jangan diperdebatkan. Illa mira'an zahira, kecuali yang jelas dia. Bolehlah bertukar pikiran, boleh. Kadang-kadang hal kecil pun bisa dia menguras tenaga. Ada satu cerita, teman-teman sekalian, suami istri sedang duduk di rumah bercerita tentang mereka berdua. Di samping mereka itu ada tingkap. Tidak berapa lama mereka bercerita antara sepasang suami istri, hinggalah seekor burung kecil di tingkap itu. Burung kecil, cantik burung itu, ditangkap dengan secepat kilat. Sang suami menangkap burung itu, dan burung itu ada di genggamannya. Burung kecil dan cantik rupanya. Ditanyanya pada istrinya, wahai istriku, tahukah engkau burung ibu tangkap ini jantan atau betina? Jantan atau betina? Istri merasa karena burung itu cantik dan molek, itu tentulah betina. Wahai suamiku, tidak, ini jantan, kata suaminya. Bertongkar, tonton, gara-gara jantan dan betina. Terus mempertahankan. Yang satu bilang itu jantan, yang satu bilang betina. Buanti kalau lotih. Dah selesai urusan. Bertongkar mungkin berjam-jam. Bertengkar hanya mempertahankan pendapat jantan atau betina. Yang istri betina, yang jantan suami. Selesai pertengkaran itu karena sudah lotih. Lopeh burung tadi. 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, suami istri duduk lagi di tempat itu. Memang burung itu tidak hinggap di situ. Tapi suami bertanya pada istrinya, wahai istriku, tidakkah ingat waktu kita duduk di sini 2 tahun yang lalu, ku tangkap seekor burung. Tahu gak itu jantan atau betina? Betina, betul kali. Ini hal-hal yang tidak perlu, tuan-tuan sekalian. Bertukar pikiran yang elok itu tidak apa-apa. Tapi payah kita mencari orang yang siap untuk berbeda. Payah kita mencari orang yang dia siap untuk berbeda, yang dia mau kita ikut selera dia. Dan itu kan sunnatullahnya. 100 orang dikumpulkan di madrasah ini, maka ke-100 orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Disatukan susah. Yang terbaik adalah etika dalam adab, dalam adanya perbedaan. Saya 9 tahun saya mengajar subjek itu di Malaysia. Etika, adab, perbedaan dalam menghadapi perbedaan itu. Bahkan saya dimanakan untuk menjadi ketuanya di Malaysia itu. Payah tuan-tuan. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan cari masalah. Apa dia? Jangan engkau bertanya tentang mereka kepada mereka itu seorang pun. Berapa jumlahnya yang orang tidur di dalam? Dalam kita bermasyarakat ini, tanya yang enak-enak aja lah. Terkadang kita hidup dalam masyarakat ini bertanya sesuatu yang kita tahu. Tahu kita hanya kudongah ketemu ikoyo paling gomah itu. Padahal dia tahu, ada dipancingnya supaya ditambah dan dikurangi. Tuan-tuan saudara hadirin sekalian, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila ay yasha Allah.
Dan janganlah kamu mengatakan li syai'in sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan berbuat yang demikian esok. Tak boleh punya. Dan ini sudah kita ceritakan. Atas sebab itulah maka suratul Kahfi dia turun sekaligus menjawab segala pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy kepada Rasulullah. Jadi kata Allah, janganlah kita mengucapkan sesuatu bahwa yang demikian itu esok aku akan buat. Kita tak tahu. 1 menit ke depan pun kita tidak tahu, tuan-tuan sekalian. Tapi kata Allah, illa ayyashallah, insyaallah. Katakanlah insyaallah. Allah Maha berkehendak. Wadhkur rabbak idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu idza nasita, ketika engkau lupa. Nah, kita dilatih tuan-tuan sekalian. Kita orang tarikat dilatih. Itu kalau kita amalkan adab sampai adab, kan ada kita tulis adab sebelum bersuluk, adab ketika bersuluk, dan adab selepas bersuluk. Itu kalau diamalkan luar biasa tuan-tuan sekalian. Ya kata Allah, wadhkur rabbak, ingatlah Tuhan. Ada orang menyendiri aja. Rasulullah tuan-tuan sekalian, di dalam keramaian hati tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun hati beliau senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah dan ingatlah Tuhanmu apabila engkau lupa. Kalau payah dia, Nosah ini salah satu tempat kita untuk mengingat Tuhan. Kalau payah kita ingat Tuhan, kita datang ke Nosah. Kalau sudah kita masuk ke Nosah ini, ingatlah Tuhan. Kalau jarang kita ke Nosah, semakin jauh kita dari Tuhan. Tanpa apa ini, payah kita mengingat Tuhan, datang ke Nosah. Kalau sudah masuk ke dalam, menengok situasi, merasakan situasi, suasana akan ingat kepada Allah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku Rabbi memberikan petunjuk kepadaku kepada yang lebih dekat kepada kebenaran, li aqrab min hadza rasyada. Terkadang kita berjalan tuan-tuan sekalian, contohnya mau ke Jakarta naik kapal laut. Kita tak tahu rupanya dalam perjalanan itu ombak begitu besar. Atau kita naik kapal terbang, ketika di atas itu udah mulai takut lagi. Itu dalam situasi itu bagus sekali Tuhan, kita bentuk situasi itu pada kita. Itu kalau kita naik kapal terbang dan situasi seperti itu, takut kita itu. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan dalam situasi seperti luar biasa. Ditawarkan makan tak selera, ditawarkan minuman juga tak selera. Kenapa takut? Dalam keadaan itu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita hendak tu. Apapun tak selera, karena takutnya. Setelah diumumkan mau turun kapal terbang tadi, mulai timbul keberanian. Setelah turun, lapar boy. Tengok, mencari makanan, mencari minuman. Sepanjang jalan menuju darat itu, ke tempat tujuan, mungkin kita lupa Tuhan kita. Tapi dalam pesawat itu, sepanjang jalan kita ingat Tuhan kita. Kenapa? Karena kita dalam ketakutan. Setelah turun, kita lupakan Tuhan kita dan kita ingkar kepada Tuhan kita itu. Dengan kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bentuk tuan-tuan sekalian.
Tak ada lagi. Jadi kita terus minta petunjuk Allah supaya Allah berikan kepada kita petunjuk. Ya, jangan ditunggu dia, jangan ditunggu tuan-tuan sekalian, diraih dia. Walabithu fi kahfihim 300 sinin, kata Allah. Dan mereka telah tinggal di dalam gua itu 300 sinin, 300 tahun. Mudahnya Allah. Orang heran, kita pernah mendengarkan luar biasanya 300 tahun. Kata Allah, ini memang ajaib, tapi belum seberapa. Kita kan heran mendengar orang tidur 300 tahun. 300 sinin, sampai di situ 300 tahun. Heran. Kata Allah, ini keganjilan yang kecil. Kalau kita ingin melihat keganjilan yang lebih besar lagi, tapi karena kita melihat setiap hari, tak nampak dia. Apa? Adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, bumi yang dihamparkan, langit yang ditinggikan tanpa tiang. Itu keganjilan yang luar biasa. Karena setiap hari kita lihat, macam tak nampak keganjilan itu, tuan-tuan sekalian. Tak nampak ganjil nih. Perputaran hari, malam, siang, pagi, sore, tak nampak keganjilan. Kenapa? Karena kita merasai setiap hari. Tak nampak ganjilnya itu. Padahal itu ganjil yang luar biasa. Justru yang tidur 300 tahun ini, keganjil kata Allah yang biasa. Mudah sekali bagi Allah. Maka tidurlah mereka di dalam itu 300 sinin wazdadu tis'ah, dan mereka menambah 9 tahun. Maka jadilah dia 309 tahun. Haul Syekh Abdul Rahman itu yang ke-100, dikira dari tahun Qamariyah. Hijriah itu dari 1345 1445, 100 tahun. Secara miladiah lahir beliau 1926. Wafatnya 1926. Seharusnya diperingati 2026. Ini 2023. Jadi kiraannya itu adalah Qamariyah. Bedanya 365, 354. Jadi mudah, tidak ada perdebatan. Oh, kenapa 300? Hitungan Qamariyah. Kenapa 300? Kenapa 300 tahun? 9 tahun itu dikira dari Syamsiah. Karena di zaman itu orang Nasrani, orang Yahudi menghitung secara Masehi miladi. Dua-duanya betul. Saya tongkar lagi. Ini gomah tongkar. Apa tongkar? Qulillahu a'lam bima labisu. Allah tekankan lagi bahwa katakanlah bahwa Allah itu Maha tahu, lebih tahu bima labisu, berapa lama mereka tinggal situ. Allah tahu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Baginya, bagi Allah itu kegaiban di langit dan di bumi. Allah Maha tahu, tuan-tuan sekalian. Absir bihi wa asma. Alangkah terangnya Allah mendengar dan jelasnya melihat, dan alangkah jelasnya Allah itu mendengar. Allah jangankan mendengar suara, Allah melihat suara-suara itu. Tuan-tuan, jangankan Allah itu mendengar suara, Allah melihat suara-suara itu. Maka tidak ada bagi mereka itu min dunihi, selainnya min wali, selain daripada penolong, dan tidak ada, tidak bersekutu pada hukumnya seorang pun. Wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik, dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhan, dan tidak bisa dirubah
kalimat-kalimat ini, la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Tidak akan dapat pembantu penolong. Yang terakhir, teman-teman sekalian, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, semata-mata hanya mengharapkan ridhanya. Yuriduna wajhah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalimatnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu. Rupanya dalam kita bersahabat, dalam kita berkawan, mesti ada sabar. Dan itu Allah sampaikan kepada kekasih Rasulullah yang tentu bersabar, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang terlintas untuk tidak bersabar itu. Maka terjemahannya wasbir, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Siapa mereka yang menyuruh Tuhan mereka itu? Sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang desa, orang-orang kampung, yang dikatakan tidak bisa jadikan perhiasan sahabat Rasul itu. Bahkan ketika Rasul sedang duduk bersama sahabat-sahabat Rasul, datang petinggi-petinggi Mekah itu, kami ingin mendengar penyampaianmu ya Muhammad, dengan syarat engkau usir dulu orang-orang ini, karena mereka tidak selevel dengan kami. Kami ini orang kaya, mereka ini orang miskin, tidak sama. Maka disebutlah di antara nama itu Bilal bin Rabah, orang Afrika, hitam, giginya putih, lain hitam. Bilal bin Rabah dihina, teman sekalian. Tapi martabatnya, kemuliaannya di sisi Allah luar biasa. Dihina di dunia, dihukum di dunia, tapi nilainya tinggi si Allah. Belum lagi Bilal itu mati, suara terompahnya sudah didengar Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kenapa tinggi? Amalnya. Tak ada lagi amalnya dan taatnya kepada Rasulullah. Bilal, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Suhaib dan lain-lainnya, itu orang-orang biasa. Kalau orang biasa, kalau mereka berpakaian, maka pakaian mereka itu tidak bisa menghiasi diri mereka. Kita ini tuan-tuan sekalian, kita akan berjubah ini, berjubah gitu, berkopiah kita. Yang kita pakai itu semuanya perhiasan. Kata Allah dalam surah Kahfi, semuanya perhiasan. Semua yang kita pakai itu supaya bisa menjadi perhiasan bagi kita. Kendaraan kita, rumah kita, dan segala yang kita pakai itu merupakan perhiasan. Dan kata Allah, Allah akan uji di antara kita bagaimana cara kita mendapatkan perhiasan itu. Jubah kita kan sama, tetapi cara kita mendapatkan jubah yang kita pakai itu macam mana? Apakah sudah diridhoi atau sebaliknya? Tuan-tuan sekalian, ketika Rasul berjalan dengan sahabat-sahabatnya, tak ada yang diandalkan. Begitulah kata Muslim. Tak ada yang bisa diandalkan, tak ada. Yang menjadi perhiasan, tak ada. Bahkan terkadang kita mungkin merasa malu mempunyai sahabat seperti itu. Tak ada. Cukup dengan segalanya, pakaiannya dan lain-lainnya. Kata Allah, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ya Rasulullah, ya Rasul, sabarkan dirimu terhadap hal yang demikian itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah.
Ika misalnya kalau orang tanya sama saya, Tuan, Ika nampaknya orang suluk kau jauh-jauh ke? Jauh-jauh? Orang biasa-biasa aja. Begitulah manusia mengukur. Di situ kita berhati-hati. Ika nampaknya cuma orang biasa-biasa. Jauh semua itu. Apa jawaban kita? Tidakkah Tuhan tahu dari zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad, golongan yang pertama kali mengikuti dakwah Nabi itu siapa? Orang yang biasa. Ada yang hebat-hebat, orang biasa semuanya. Yang bersyukurlah jadi orang biasa. Nah, ya, bersyukurlah jadi yang orang biasa, karena kebiasaannya orang yang biasa mudah menerima petunjuk. Usah kita silau lagi, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan macam biasa, sebelum maghrib datang dari Tanjung Pura, apalagi besok itu datang dari jauh, macam biasa kita ke majelis ilmu ini. Biasa dalam penilaian manusia, tapi tidak dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba tengah duduk macam kita, berhenti nafas. Anda tak? Anda kan tahu anda? Anda kita duduk seperti ini, tiba-tiba berhenti nafas kita. Memang tahlil 3 malam. Ya tahlil 3 malam ya, tapi matinya itu dalam majelis ilmu. Siapa yang tidak mau? Semua orang mau mati dalam majelis ilmu itu, tuan-tuan sekalian. Di mana dia meninggal? Di rumah suluk. Sodak Cikor itu kan? Sodak apa dia? Sodak berzikir. Lebih sodak lagi. Di mana tuan tu? Dia belum meninggal lagi. Di dapur. Mengapa mengokok? Mengokok tak dilarang tuan-tuan. Siapa akan melarang rokok dulu? Ada itu. Kan saya tulis di buku, ada sekian peraturan musalaf itu dia dilarang keras merokok itu. Rupanya tentu sekali ulama-ulama di Jawa, di Kalimantan merokok semuanya. Nah, ini jangan memudahkan tuan-tuan ya. Jadi saya nak berceritanya ini. Maka saya tidak melarang tuan-tuan ini. Bahkan saya cantikkan tempat dapur itu lagi supaya sodak bertambah sodak merokok. Saya tanya kadang-kadang Tuhan ni, mak apa kau bawang tu? Sehat Tuhan. Di mana tu duduk di belakang tu Tuhan yang ada keraminya. Oh iya. Mengapa tu biasa tu mengokok? Ada lagi khalifah tu. Saya Tuhan kalau semakin mengokok semakin sodak rezeki saya betul. Ya tidak. Kalau mengokok je lah. Saya tahu sama cerita berarti. Jadi tuan-tuan sekalian, tak bisa kita ikut orang dulu. Sekarang tidak dilarang. Bahkan saya berikan air yang rokok. Bantailah. Jadi tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat Nabi di waktu pagi dan petang yad'una rabbah, menyeru, ingat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuriduna wajhah, semata-mata mengharapkan ridhanya. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau palingkan kedua mata engkau, 'ainaka 'anhum, dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena ingin mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Hampir kalau bahasa Islam comeh Rasulullah mau. Apa maunya? Muhammad, tolong kau, kata orang, usir dulu lagi. Kami ingin duduk. Hampir mau. Hampir. Itulah kita mengharapkan pertolongan Allah itu, tuan-tuan sekalian. Jangan merasa kita
Kita duduk sini pun jangan merasa kita tak boleh. Segala sesuatu kita sudah belajar tauhidul afal, kita sudah belajar tauhidus sifat, tauhid zat. Ini kita duduk sini pun jangan merasa kita sih Allah berikan kekuatan kepada kita, bisalah kita duduk. Bisa kita hadir karena rahmat, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau palingkan kedua mata engkau dari mereka. Comeh tu Tuhan, kan comeh tu dia. Jangan hanya semata-mata mengharapkan perhiasan, turidu zinatal hayatid dunya, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah, dan jangan engkau turuti orang yang kami palingkan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Maksudnya pemuka-pemuka Quraisy itulah. Jangan engkau turuti, jangan engkau ikuti yang begitu-begitu itu. Wattaba' hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dilarang itu. Jangan engkau ikuti orang yang kami palingkan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawanya. Wa kana amruhu furta, karena yang demikian itu adalah melampaui batas. Mungkin itu saja. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan esok. Kita sambung lagi hikam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat-hajat kita. Dan tuan-tuan yang di rumah suluk ini mudah-mudahan tambah sehat, dimudahkan segala urusan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhaqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.